Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bongkar salah satu konsep paling fundamental di akuntansi. Sesuatu yang kalau udah paham, bakal ngebuka banyak hal lainnya. Yaitu, gimana sih caranya laporan laba rugi, laporan arus kas, dan raca itu bisa nyambung satu sama lain dan ngebentuk satu cerita keuangan yang utuh. Yuk kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih kenapa tiga laporan ini selalu datangnya sepaket? Seringnya kan pas kita belajar, rasanya kayak dokumen yang beda-beda, ya nggak? Padahal, kalau kita cuma baca satu laporan aja, itu artinya kita cuma dapat sepertiga dari keseluruhan cerita. Mungkin kita tahu perusahaan ini untung besar, tapi kita nggak tahu mereka punya uang tunai nggak buat bayar gaji bulan depan. Nah, itulah kenapa mereka nggak bisa dipisahin. Nah, ini dia alur pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari gimana laba itu didapetin, terus kita telusuri gimana laba itu berubah jadi uang kas, lalu kita lihat gimana kas itu ngupdate posisi keuangan kita di neraca, dan terakhir, kita bakal lihat gimana semuanya itu mutar dalam satu siklus yang saling nyambung. Oke, mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Coba deh, jangan bayangin tiga laporan ini sebagai dokumen yang terpisah. Anggap aja ini satu peta yang lengkap banget, yang nunjukin kinerja perusahaan di masa lalu, gimana perjalanannya lewat arus kas, dan di mana posisinya sekarang. Nah, diagram inilah yang bakal jadi pemandu utama kita. Anggap aja ini denahnya, yang nunjukin kemana aja informasinya mengalir. Tiap panah yang Anda lihat di sini itu bukan hiasan loh, tapi mewakili hubungan yang logis dan matematis. Yuk kita pakai peta ini buat navigasi cerita keuangannya. Biar gampang, bayangin aja ini kayak cerita dalam 3 babak. Babak pertama itu laporan laba rugi yang ceritain soal kinerja atau seberapa untung sih perusahaannya. Babak kedua, laporan arus kas yang ngelacak likuiditas alias pergerakan uang tunai yang sebenarnya. Dan babak penutupnya, neraca yang ngasih kita potret posisi keuangan kita di satu waktu tertentu. Setiap analisis keuangan itu harusnya dimulai dari sini, dari pertanyaan paling dasar. Bisnis ini sebenarnya untung nggak sih? Nah, laporan laba rugi inilah yang menjawab pertanyaan soal profitabilitas itu. Coba deh kita fokus ke kolom yang tengah, laporan laba rugi. Perhatiin alurnya deh dari atas ke bawah. Mulai dari pendapatan paling atas, terus dipotong harga pokok penjualan. Dapat deh laba kotor. Terus dipotong lagi sama semua biaya operasional. Tujuannya cuma satu, ngelihat seberapa efisien perusahaan mengubah penjualan jadi keuntungan bersih di baris paling bawah. Setelah semua perhitungan tadi, kita sampai di angka sakti. Laba bersih. Ini nih angka yang biasanya paling heboh di berita. Tapi yang paling penting buat diingat, laba bersih ini bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, ini adalah titik awal yang nyambungin dia ke laporan-laporan lainnya. Jadi, anggap laba bersih ini kayak jembatan pertama kita. Angka ini nggak diam di tempat, tapi bakal ngalir dan ngasih pengaruh ke dua laporan lainnya. Sekarang, yuk kita ikutin kemana aliran ini membawa kita selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin pusing, tapi ini krusial banget buat kelangsungan hidup bisnis. Bedanya laba sama uang tunai. Suatu perusahaan itu bisa aja kelihatan untung banget di kertas laporan laba rugi, tapi ternyata bangkrut karena kehabisan uang kas. Loh kok bisa? Nah, laporan arus kas inilah yang ngejelasin paradoks ini. Slide ini kuncinya teman-teman. Laporan laba rugi itu pakai basis akrual. Artinya, kalau kita kirim invoice 100 juta, itu langsung kita catat sebagai pendapatan. Padahal, duitnya belum tentu udah di tangan kan? Nah, sebaliknya, laporan arus kas itu nggak peduli. Dia cuma peduli sama duit yang beneran masuk dan keluar dari rekening bank. Itu beda fundamentalnya. Dan disinilah jembatan pertama kita mulai bekerja. Lihat deh, panah dari laba usaha atau EBIT di laporan laba rugi. Angka ini jadi titik start buat ngitung arus kas dari operasi. Langkah pertamanya adalah rekonsiliasi. Kita harus nambahin lagi biaya-biaya non-kas, kayak penyusutan. Kenapa? Karena biaya ini kan ngurangin laba di kertas, tapi sebenarnya nggak ada uang tunai yang keluar. Selain penyusutan, kita juga harus menyesuaikan perubahan di modal kerja. Gampangnya gini deh, kalau piutang usaha atau tagihan kita ke pelanggan naik, itu artinya makin banyak penjualan yang belum dibayar tunai. Ini ngurangin kas kita. Sebaliknya, kalau utang usaha atau tagihan dari supplier yang naik, itu artinya kita nunda bayar, yang buat sementara waktu nahan uang kas di perusahaan. Oke, setelah semua penyesuaian dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kita dapat satu angka pamungkas di laporan arus kas, perubahan kas periode berjalan. Angka ini ngasih tahu kita secara pasti selama periode ini saldo kas perusahaan itu nambah atau malah berkurang. Dan inilah jembatan kedua kita yang bakal membawa kita ke laporan terakhir. Nah, kita sampai di tujuan akhir dari aliran informasi ini, neraca.
Kalau dua laporan tadi itu ibarat film yang nyeritain kinerja dan pergerakan kas selama satu periode, maka neraca ini kayak sebuah foto, potret kondisi keuangan perusahaan di satu titik waktu yang spesifik. Terus, gimana neraca ini bisa update? Pertama, kita panggil lagi si laba bersih dari laporan laba rugi. Laba ini nggak hilang gitu aja. Sebagian mungkin dibagikan sebagai dividen buat pemegang saham. Nah, sisa laba yang nggak dibagikan ini, yang kita sebut laba ditahan, bakal ditambahin ke bagian ekuitas di neraca. Ini secara langsung nambahin kekayaan bersih perusahaan. Dan ini dia koneksi terakhir yang paling keren, yang menutup siklusnya. Angka perubahan kas yang udah kita hitung susah payah di laporan arus kas tadi sekarang punya rumah baru. Dia ditambahin ke saldo kas awal jadi saldo kas akhir yang baru, yang kemudian ngupdate akun kas di neraca. Sempurna kan? Semuanya nyambung. Jadi, aliran dari laba bersih ke ekuitas dan dari perubahan kas ke aset inilah yang memastikan persamaan sakral akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas selalu seimbang. Setiap transaksi di perusahaan, mau itu jual barang atau beli mesin, pasti bakal ngalir lewat laba rugi dan arus kas, dan ujung-ujungnya nemuin tempatnya di neraca, ngejaga semuanya tetap balance. Oke, kita udah bedah satu-satu koneksinya. Sekarang, coba kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya, dan kita apresiasi gimana semua bagian ini bekerja sama dalam sebuah siklus yang logis dan elegan. Kita kembali ke peta utama kita. Lihat siklusnya jadi jelas banget kan? Laporan laba rugi menghasilkan laba bersih. Laba bersih ini lalu mengisi laba ditahan di neraca dan jadi titik awal buat laporan arus kas. Laporan arus kas lalu menghitung perubahan kas, yang pada gilirannya memperbarui saldo kas di neraca. Ini adalah mesin keuangan yang muter terus. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari penjelasan ini, ingat 3 kata ini. Laporan laba rugi itu mengukur kinerja, laporan arus kas ngelacak likuiditas, dan neraca nunjukin posisi akhir. Kinerja, likuiditas, posisi. Itulah inti dari cerita keuangan ini. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua jembatan yang kita bahas tadi, laba bersih yang nyambung ke ekuitas dan arus kas, terus perubahan kas yang nyambung ke aset, menurut Anda, mana sih yang jadi penghubung paling vital dalam narasi keuangan ini? Jawaban Anda bakal nunjukin seberapa dalam Anda benar-benar paham gimana sebuah bisnis bekerja. Terima kasih sudah menyimak.